Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Adi Oktaviani. Kali ini kita akan membahas materi matriks, yaitu perkalian matriks atau matrix multiplication. How do we multiply two matrices? There is a partial clue from quotient elimination. Nah, bagaimana kita mengalihkan dua matriks? Ada petunjuk parsial dari eliminasi Gauss. We know the original coefficient matrix A. We know the elimination matrix E, and we know the result EA after the elimination step. Kita tahu matrik koefisien A, kita tahu matrik eliminasi E, dan kita tahu hasilnya EA setelah langkah eliminasi. Nah, ini matrik ini matrik E, dan ini matrik A. Jika dikalikan menjadi matrik EA, ini hasil matriknya setelah melalui langkah eliminasi. Kemudian, twice the first row of A has been subtracted from the second row. Nah, 2 kali baris pertama A telah dikurangi dari baris kedua. 2 kali baris pertama A itu dikurangi baris kedua A. Jadi, 2 kita akan mengubah baris keduanya. Jadi, 2B1 dikurangi B2. Ya, ini kan berarti 2 dikali 2, 4 dikurangi B2-nya itu 4 sama dengan 0. Gitu. Matrix multiplication is consistent with the row operation of elimination. We can write the result either as EAX equals to EB, applying it to both sides of our equation, or as EAX equals to EB. Kita bisa menulis hasilnya sebagai E dikali AX sama dengan EB. Menerapkan E ke kedua sisi persamaan, atau bisa ditulis EA dikali X sama dengan EB. Nah, E-nya itu ada di kedua sisi persamaan. Matrix multiplication EA times X equals E times AX. We just write EAX. EA dikali X sama dengan E dikali AX. Bisa ditulis menjadi EAX. Nah, this is the whole point of an associative law, like 2 multiply 3 multiply 4 equals to 2 multiply 3 multiply 4. Nah, ini adalah inti dari hukum asosiatif atau sifat asosiatif. Seperti 2 dikali dalam kurung 3 dikali 4 sama dengan dalam kurung 2 dikali 3 dikali 4. Nah, but the same could be said of the commutative law. 2 multiply 3 equals to 3 multiply 2, and for matrix EA is not IE. Nah, hukum itu, sifat itu, tetapi hal yang sama dapat dikatakan tentang sifat komutatif, yaitu seperti 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2.
Dan untuk matriks EA bukan AE. There is another requirement on matrix multiplication. We know how to multiply AX, a matrix and a vector. Ada persyaratan lain dalam perkalian matriks. Kita tahu cara mengalikan AX, matriks, dan vektor. The new definition should be consistent with that one. When a matrix B contains only a single column X, the matrix product AB should be identical with the matrix vector product AX. Nah, definisi baru harus konsisten dengan definisi itu. Jika matriks B hanya berisi satu kolom X, hasil kali matriks-matriksnya harus identik dengan hasil kali matriks vektor AX. More than that, when B contains several columns P1, P2, P3, the column of AB should be AB1, AB2, AB3. Nah, lebih dari itu, jika B berisi kolom B1, B2, B3, nah, kolom AB harus AB1, AB2, dan AB3. Multiplication by column. Perkalian dengan kolom. AB sama dengan A. Dengan kolomnya itu B1, B2. A dikali kolom B. B1, B2, B3 sama dengan AB1, AB2, AB3. And this one is concerned with column. A third approach is to describe each individual entry in A. Nah, yang ini berkaitan dengan kolom. Pendekatan ketiga adalah mendeskripsikan setiap entry individu di AB dari It does not allow use to multiply every pair of matrix. If they are square, they must have the same size. If the it does not allow use to multiply every pair of matrix. Saya tidak yakin itu tidak memungkinkan kita untuk mengalihkan setiap pasangan matriks. Nah, if they are square, they must have the same size. If they are rectangle, they must not have the same shape. Nah, jika berbentuk persegi, maka ukurannya harus sama. The number of column in A has to equal to number of row in B. Nah, jika berbentuk persegi panjang, mereka tidak boleh berbentuk yang sama. Jumlah kolom di A itu harus sama dengan jumlah baris di B. Nah, then A can be multiplied into each column of B. If A is M by N and B is N by P, then multiplication is possible. The product AB will be M by P. Nah, kemudian A dapat dikalikan setiap kolom B. Jika tadi jumlah kolom di A itu harus sama dengan jumlah baris di B. Nah, jika A-nya itu M dikali N dan B N dikali P, maka itu bisa perkalian dimungkinkan. Bisa dilakukan perkalian. Nah, hasil AB akan menjadi M dikali P. Hasil AB M dikali P. Baris M dikali P itu hasilnya. AB dengan ordo M kali P. We now find the entry in row
row E and column J of AB. 1C the E, J and 3 of AB is the inner product of the ith row of A and the J column of B. Nah, kita sekarang menemukan entry di baris I dan kolom J dari AB. 1C, entry ke-1, entry ke-1, J dari AB hasil kali dalam dari baris ke I, dari A, dan kolom J dari B, entry 3. Nah, pada gambar 1.7 di situ, the two entry of AB come from row 3 and column 2. 2 dari AB berasal dari baris 3 dan kolom kedua. Kita lihat gambarnya. Kita lihat matriksnya. Nah, AB dengan ordo 3 kali 2 sama dengan A31, B12 plus A32 dikali B22 plus A33, B32 plus A34 dikali B42. Ini matriksnya. Nah, tadi kan perkalian baris ketiga dengan kolom kedua B. Baris A3 dikali baris B2. Jadi perkaliannya A31 dikali B12 plus A32 dikali B22, A33 dikali B32, A34 dikali B42. Nah, hasilnya itu nanti diletakkan di baris ketiga, kolom kedua, baris ketiga, kolom kedua. Nah, note we write AB when the matrix have nothing special to do with elimination. Our earlier example was EA because of the elementary matrix A. Later we have PI or LU or even LDU. The rule for matrix multiplication stays the same. Nah, catatan kita menulis AB ketika matriks tidak ada hubungannya dengan eliminasi khusus. Contoh kami sebelumnya itu EA karena matriks dasarnya E. Kemudian kami memiliki PA, LU atau bahkan LDU. Aturan perkalian matriks tetap sama. Example. For the multiply matrix is column of A times row of B. AB equals column 1, row 1 plus blah 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 plus column n row n equals the sum of simple matrix. Give a 2x2 example of this important rule for matrix multiplication. Nah, perkalian matriks adalah perkalian kolom A dikali kolom B. Nah, AB sama dengan kolom 1 dikali baris 1 plus bla 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 tambah dengan kolom N dikali baris N sama dengan jumlah matriks sederhana atau hasil matriksnya. Berikan contoh 2 dikali 2 dari aturan penting ini untuk perkalian matriks. Kita lihat contohnya. Nah, di sini kan ada matriks A dan matriks B. Perkalian matriks A dikali B, matriks A dikali B. Matriks A-nya itu kan 3, 4, 1, 2, dikali matriks B-nya itu 7, 5, 6, 4. Tinggal dikalikan. Tadi perkalian matriks itu kan baris dikali kolom. Nah, baris pertama dikali kolom pertama. 3 dikali 7 plus 4 dikali 6. 3 dikali 5, 4 dikali 4. Selanjutnya baris kedua dikali kolom 1 dan kolom 2.
Nah, maka hasilnya itu 21 plus 24, 5 plus 4, 16, 7 plus 12, 58. Nanti hasilnya itu matriks 45, 31, 19, 13. Itu hasil dari perkalian matriks A dikali B. Untuk contoh yang kedua, kita misalkan ini matriks A dan ini matriks B. Dengan cara yang sama, perkalian matriks A dan matriks B. Perkaliannya itu baris pertama dikali kolom pertama dikali baris pertama ditambah kolom pertama dikali baris kedua. Selanjutnya nanti baris kedua di kolom sama langkah-langkahnya perhitungannya. Perkalian matriks 1, 2, 1, 3 dan 3, 2, 4, 1. 1 dikali 3 plus 2 dikali 4. 1 dikali 2 plus 2 dikali 1. Jadi nanti hasilnya matriks 11, 4, 5, 5. Itu hasilnya. Sekian dan terima kasih.